Prahara di panggung megah, mimpi April Cirebon yang terhempas. Malam itu, studio Indosiar seakan menjadi saksi bisu dari sebuah tragedi seni yang tak terduga. Babak result Top 3 Dangdut Akademi 7 yang digelar pada Rabu malam, 17 Desember 2025, seharusnya menjadi malam penentuan siapa yang paling layak disebut bintang. April, gadis berbakat asal Cirebon, Jawa Barat, berdiri di tengah panggung dengan sorotan lampu yang megah, namun hatinya diliputi kecemasan yang mendalam. Ia bukan sekedar peserta, ia adalah representasi dari harapan masyarakat Cirebon yang merindukan lahirnya legenda baru. Sejak awal kompetisi, April telah menunjukkan grafik perkembangan yang luar biasa, bertransformasi dari seorang gadis pemalu menjadi singa panggung yang haus akan tantangan. Namun, di balik kemegahan tata cahaya dan riuh rendah tepuk tangan penonton, sebuah sistem penilaian sedang bekerja di balik layar. Sebuah algoritma angka yang tidak mengenal rasa iba maupun estetika vokal. Keheningan yang mencekam menyelimuti studio saat hasil akumulasi dukungan mulai dihitung. Penonton di rumah dan di studio menahan napas, menyaksikan bagaimana perjuangan berbulan-bulan seorang talenta muda berada di ujung tanduk. Bagi April, malam itu bukan sekedar kompetisi menyanyi, melainkan pertaruhan harga diri dan masa depan yang telah ia rintis dengan tetesan keringat dan air mata. Namun sayang, takdir berkata lain. Panggung yang membesarkannya justru menjadi tempat di mana mimpinya harus terhenti secara prematur, menyisakan luka mendalam bagi para pendukung setianya yang tidak siap menerima kenyataan pahit tersebut. Dominasi vokal yang tak terbantahkan. Sihir Timuran Night. Tema Timuran Night malam itu menjadi tantangan yang sangat berat, sekaligus panggung pembuktian bagi April. Membawakan lagu dengan nuansa Indonesia Timur bukanlah perkara mudah. Dibutuhkan teknik pernapasan yang kuat, kontrol nada yang presisi, dan yang paling penting, penjiwaan yang mampu merasuk ke sukma pendengar. April tampil dengan gaun yang merepresentasikan kekayaan budaya Nusantara, melangkah dengan penuh percaya diri yang terpancar dari tatapan matanya. Saat nada pertama keluar dari bibirnya, seluruh studio terdiam. Vokalnya yang matang, dipadukan dengan cengkok dangdut yang khas namun tetap modern, menciptakan sebuah harmoni yang jarang ditemukan di kompetisi tingkat nasional. Tidak hanya sekedar menyanyi, April menyajikan sebuah pertunjukan teatrikal yang megah, di mana setiap gerakan tangan dan ekspresi wajahnya bercerita tentang filosofi lagu yang ia bawakan. 3 standing ovation atau SO dari Dewan Juri yang terdiri dari para pakar musik seperti Soimah, Dewi Persik, dan Wika Salim menjadi bukti sahih bahwa secara teknis dan rasa, April berada di kasta tertinggi malam itu. Soimah bahkan sampai berdiri dan memberikan pujian yang menggetarkan, menyebut bahwa energi April adalah energi masa depan dangdut yang sangat langka. Namun, pujian setinggi langit dari para ahli musik ternyata tidak cukup sakti untuk melawan arus angka digital yang mengalir deras di luar kendali kualitas seni. Di titik inilah, nilai artistik sebuah pertunjukan mulai dipertanyakan keampuhannya dalam menghadapi realitas industri yang berbasis pada popularitas berbayar. Amukan Sang Ratu, Inul Daratista meledak di media sosial. Tidak lama setelah pengumuman yang mengejutkan itu, sebuah bom meledak di jagat maya. Inul Daratista, sang legenda hidup musik dangdut yang dikenal jujur dan tidak kenal takut, tidak mampu lagi membendung kekecewaannya. Melalui sebuah unggahan Instagram Story yang langsung viral dalam hitungan detik, Inul meluapkan amarahnya dengan kata-kata yang tajam dan menusuk. "Sistem Fiji ini gila," tulisnya dengan huruf kapital yang seolah meneriakkan ketidakadilan. Inul yang telah puluhan tahun malang melintang di industri ini merasa bahwa martabat musik dangdut sedang dipertaruhkan jika talenta murni seperti April harus tersingkir hanya karena kalah dalam perolehan dukungan digital. Baginya, April adalah sosok yang memiliki jiwa dangdut asli yang tidak bisa dibeli dengan uang atau hadiah virtual sesaat. Inul melihat ada sesuatu yang salah dalam mekanisme kompetisi yang terlalu menitikberatkan pada aspek material daripada kualitas vokal yang seharusnya menjadi panglima. Komentar pedas Inul ini bukan sekadar luapan emosi sesaat, melainkan sebuah kritik sistemik terhadap arah kompetisi bakat di Indonesia yang dianggapnya mulai kehilangan esensinya. Ia merasa bahwa jika sistem ini terus dipertahankan, maka industri musik Indonesia hanya akan melahirkan bintang-bintang instan yang kaya dukungan finansial namun miskin kualitas artistik. Serangan verbal Inul ini segera membelah netizen menjadi dua kubu yang saling beradu argumen dengan sangat sengit, menciptakan sebuah polemik nasional yang melibatkan jutaan pasang mata yang memantau perkembangan kasus ini. Tragedi Virtual Gift.
saat angka mengalahkan estetika. Di balik tersenggolnya April, ada sebuah sistem bernama Virtual Gift yang menjadi aktor utama dalam drama ini. Sistem ini memungkinkan penonton memberikan dukungan secara langsung melalui platform digital yang kemudian dikonversi menjadi poin klasemen. Di atas kertas, sistem ini tampak demokratis karena memberikan hak suara penuh kepada masyarakat. Namun dalam prakteknya, sistem ini seringkali dianggap sebagai perang dompet antara basis penggemar masing-masing peserta. Pada malam result tersebut, statistik menunjukkan bahwa meskipun April unggul jauh dalam penilaian juri, ia kalah tipis dalam akumulasi Vegi-Veji dibandingkan dengan Tasya dari Tangsel dan Valen dari Pamekasan. Selisih angka yang sangat kecil namun berdampak fatal ini memicu pertanyaan besar. Apakah adil jika seorang penyanyi dengan kualitas internasional harus kalah karena pendukungnya tidak mampu memberikan hadiah virtual sebanyak pesaingnya? Fenomena ini dianggap sebagai monster yang perlahan membunuh talenta-talenta murni yang mungkin berasal dari keluarga sederhana tanpa dukungan finansial yang masif. Bagi para kritikus, sistem Vegi di DA7 telah mengubah panggung pencarian bakat menjadi ajang lelang popularitas, di mana vokal spektakuler hanya menjadi pelengkap dekoratif. Inul Daratista bahkan menyebut bahwa DA7 harus segera mengevaluasi sistem ini agar tidak kehilangan kepercayaan dari masyarakat pecinta dangdut sejati. Tragisnya, kegagalan April ini menjadi bukti nyata bahwa di era digital saat ini, pengakuan dari para ahli musik seringkali kalah perkasa dibandingkan dengan kekuatan algoritma dan ketersediaan dana dari para sultan di dunia maya. Perjalanan Sang Ratu Panggung, dari Cirebon untuk Indonesia. Perjalanan April di panggung DA7 bukanlah sebuah kebetulan, melainkan hasil dari perjuangan yang sangat panjang dan melelahkan. Sejak awal audisi, ia sudah mencuri perhatian dengan gaya vokal yang memiliki karakter teatrikal, sebuah kemampuan untuk menyampaikan emosi lagu secara visual dan auditori sekaligus. Di bawah asuhan Coach Selviama, April ditempa untuk menjadi seorang penghibur yang lengkap, bukan sekedar penyanyi yang berdiri kaku di depan mikrofon. Ia berhasil melewati babak demi babak dengan sangat gemilang, dari top 40 yang penuh tekanan hingga top 13 yang sangat kompetitif. Ia selalu berada di posisi aman karena konsistensi penampilannya. Momen paling ikonik adalah saat ia membawakan lagu Jera milik Bunda Rita Sugiharto di babak top 4, di mana penghayatannya yang begitu dalam membuat seluruh juri meneteskan air mata. Bakatnya bahkan mendapat pengakuan dari tokoh-tokoh besar. Sinta Nuria Wahid pernah memujinya sebagai sosok yang memiliki aura sebesar Rita Sugiharto. Bagi masyarakat Jawa Barat, khususnya Cirebon, April adalah simbol kebanggaan baru yang membawa harum nama daerah melalui jalur seni budaya. Setiap kali ia tampil, jalanan di sudut-sudut kota Cirebon sepi karena warga berkumpul untuk melakukan nonton bareng. Dedikasi April yang selalu tampil mati-matian di setiap episode menjadikannya favorit juara di mata pengamat musik. Namun, semua memori indah tentang penampilan spektakulernya kini harus berbenturan dengan kenyataan pahit bahwa perjalanannya di kompetisi ini harus berakhir di posisi ketiga, sebuah pencapaian yang membanggakan namun menyisakan rasa sesak karena dianggap tidak adil. Detik-detik penentuan yang membakar emosi. Suasana di studio Indosiar mencapai titik didih saat ketiga host, Gilang Dirga, Rina Nose, dan Zahra, berdiri di samping layar raksasa yang akan menampilkan klasemen akhir. Ketegangan terasa begitu nyata, bahkan melalui layar kaca pemirsa di rumah. April berdiri di antara Tasya dan Valen, ketiganya saling berpegangan tangan, mencoba menguatkan satu sama lain, meski di dalam hati mereka saling bersaing. Ketika grafik mulai bergerak, jantung jutaan pendukung April seolah berhenti berdetak. Nama Tasya muncul di posisi pertama, diikuti oleh Valen di posisi kedua dengan selisih yang sangat tipis. Dan di posisi paling bawah, nama April terpampang sebagai peserta yang harus tersenggol. Studio yang tadinya penuh sorak-sorai mendadak berubah menjadi lautan isak tangis. April terdiam 1000 bahasa, tatapannya kosong menatap ke depan, seolah tidak percaya bahwa perjuangan hebatnya malam itu berakhir dengan eliminasi. Ia langsung didekap erat oleh Coach Selviama yang juga tak mampu menahan air matanya. Para juri hanya bisa memberikan tatapan iba dan semangat dari meja mereka, menyadari bahwa mereka pun kehilangan salah satu kontestan terbaik yang pernah ada di panggung tersebut. Momen ini menjadi sangat dramatis, karena tepat sebelum pengumuman, April baru saja menerima pujian luar biasa atas vokalnya yang dianggap sudah sekelas diva. Kontras antara kualitas penampilan dan hasil akhir inilah yang memicu kemarahan publik yang merasa bahwa mereka baru saja menyaksikan sebuah pencurian talenta di depan mata kepala mereka sendiri secara live. Dukungan politik dan sosial, hadiah dari Sang Gubernur.
Meski tersenggol di babak top 3, sosok April Cirebon ternyata memiliki magnet yang sangat kuat hingga menjangkau ranah pemerintahan. Kabar tersingkirnya April yang dianggap tidak adil segera sampai ke telinga Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi. Sebagai pemimpin yang sangat peduli terhadap pelestarian seni dan budaya, Kang Deddy secara terbuka memberikan apresiasi dan dukungan moral kepada April. Ia menyatakan bahwa meskipun April tidak menjadi juara pertama di ajang tersebut, bagi masyarakat Jawa Barat, April adalah juara sejati yang telah mengharumkan nama daerah dengan cara yang sangat terhormat. Tak hanya sekedar ucapan selamat, dikabarkan April juga mendapatkan hadiah spesial dan beasiswa sebagai bentuk penghargaan atas dedikasinya dalam mempromosikan budaya Cirebon di kancah nasional. Dukungan ini menjadi pelipur lara bagi April dan keluarganya yang sempat merasa terpuruk akibat hasil kompetisi. Fenomena ini menunjukkan bahwa dampak seorang April jauh melampaui sekadar kontestan pencarian bakat. Ia telah menjadi aset budaya yang dijaga oleh pemerintah daerahnya sendiri. Hal ini juga menjadi tamparan halus bagi penyelenggara acara, bahwa talenta yang mereka eliminasi secara sistematis justru mendapatkan pengakuan yang sangat tinggi dari pemimpin daerah. Hadiah dari gubernur ini seolah menegaskan bahwa angka di layar televisi bisa saja menyingkirkan seseorang, namun karya dan kualitas akan selalu menemukan jalannya untuk dihargai oleh pihak-pihak yang memiliki nurani dan apresiasi terhadap seni yang tulus. Analisis Indohot 23. Mengapa Inul begitu murka? Saluran informasi Indohot 23 mencoba membedah lebih dalam mengenai alasan dibalik kemarahan luar biasa Inul Daratista. Menurut analisis mereka, Inul bukan sekadar membela April, melainkan sedang berjuang untuk masa depan musik dangdut itu sendiri. Sebagai seorang yang merintis karir dari bawah, Inul tahu betul betapa beratnya persaingan di dunia dangdut dan betapa berharganya sebuah talenta murni. Kemarahannya kali ini dipicu oleh akumulasi kekecewaan terhadap sistem yang dianggap menutup mata dari bakat murni demi mengejar keuntungan dari virtual gift. Inul melihat April sebagai sosok yang memiliki bakat lengkap, vokal, teknik, aksi panggung, dan attitude. Kasus April ini dianggap mirip dengan kejadian tersenggolnya Robby di Top 8 pada November lalu, di mana saat itu Inul juga sudah memberikan peringatan keras. Dengan menggunakan pengaruhnya yang besar di Instagram, Inul ingin memberikan tekanan kepada pihak Indosiar agar mengevaluasi mekanisme penilaian di musim-musim mendatang. Ia tidak ingin panggung DA7 yang memiliki sejarah panjang dalam melahirkan penyanyi hebat justru berubah menjadi ajang yang hanya bisa dimenangkan oleh mereka yang memiliki dukungan finansial terbesar. Jangan sampai monster digital membunuh talenta, adalah pesan tersirat yang ingin disampaikan Inul. Analisis ini juga menyebutkan bahwa langkah Inul ini sangat beresiko bagi hubungannya dengan pihak penyelenggara. Namun, ia lebih memilih untuk berdiri di sisi kebenaran seni daripada harus berkompromi dengan sistem yang ia anggap merusak tatanan musik dangdut berkualitas. Reaksi balik dan kenaikan rating, drama yang menghasilkan angka. Di sisi lain, polemik tersenggolnya April dan amukan Inul Daratista ternyata memberikan dampak yang sangat signifikan bagi performa program DA7. Data menunjukkan bahwa rating acara tersebut melonjak hingga 30% pasca insiden malam Rabu tersebut. Netizen yang penasaran dengan ngamuknya Hinum dan perdebatan mengenai sistem VG berbondong-bondong memantau akun sosial media resmi Indosiar dan video-video cuplikannya. Namun, kenaikan rating ini diiringi dengan sentimen negatif yang cukup besar. Fans setia April yang merasa sakit hati mulai menyuarakan gerakan boykot terhadap sesi voting di babak grand final yang melibatkan Tasya dan Valen. Mereka merasa bahwa siapapun yang menang nanti, gelar juaranya akan terasa kurang sah tanpa kehadiran April di panggung final. Pihak penyelenggara sendiri melalui Harsiwi Ahmad mencoba memberikan klarifikasi bahwa sistem yang digunakan sudah melalui pertimbangan yang matang dan dianggap paling adil karena melibatkan partisipasi publik secara luas. Namun, penjelasan ini justru memicu serangan balik dari netizen yang menganggap kata adil hanya digunakan sebagai pembenaran atas sistem yang menguntungkan secara bisnis. Drama ini menciptakan suasana yang sangat panas menjelang grand final, di mana publik kini terbelah antara mereka yang mendukung sistem yang ada dan mereka yang menuntut reformasi penilaian yang lebih menitik beratkan pada kualitas vokal dan penilaian dewan juri sebagai ahli di bidangnya. Menatap grand final, siapakah juara sejati DA7 2025? Kini panggung DA7 menyisakan dua Srikanti Kadat, Tasya dari Tangsel dan Valen dari Pamekasan yang akan bertarung di babak grand final pada 19-20 Desember 2025. Meskipun kedua peserta ini juga memiliki talenta yang luar biasa, bayang-bayang April Cirebon dipastikan akan tetap menghantui panggung tersebut. Publik kini menanti dengan penuh rasa ingin tahu apakah Inul Daratista akan muncul sebagai tamu atau memberikan komentar lebih jauh saat malam puncak nanti.
Muncul spekulasi bahwa April akan segera mendapatkan proyek besar, mungkin sebuah konser solo atau duet langsung dengan Inul Daratista, sebagai bentuk pembuktian bahwa karirnya tidak akan mati hanya karena tersenggol di kompetisi. Pertarungan antara Tasya dan Valen diprediksi akan berlangsung sangat sengit. Namun tantangan terbesar bagi mereka bukan hanya mengalahkan satu sama lain, melainkan membuktikan kepada publik bahwa mereka memang layak berada di sana tanpa dibayang-bayangi keraguan akibat absennya April. Apakah sistem VG akan kembali memberikan kejutan yang tidak terduga? Ataukah kali ini pemenang yang terpilih benar-benar merepresentasikan keinginan hati nurani para pecinta dangdut? Apapun hasilnya, kasus April Cirebon ini akan dicatat dalam sejarah Dangdut Academy sebagai salah satu momen paling kontroversial yang memaksa industri hiburan Indonesia untuk berkaca kembali. Mana yang lebih penting, angka digital yang mendatangkan pundi-pundi rupiah, ataukah bakat murni yang menjaga marwah sebuah karya seni? Jangan lewatkan setiap detiknya, karena juara sejati seringkali ditemukan bukan di atas podium, melainkan di hati masyarakat yang merindukan keadilan.